Sebutkan satu manusia di bawah kolong langit ini selain Muhammad yang menyuruh manusia meminum kencingnya hewan. Oke, dengerin ya, jangan sampai di skip. Pertama, Rasulullah SAW tidak pernah menyuruh umatnya untuk meminum kencing unta. Karena dalam redaksi hadis yang lain, dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, in syi'tum, kalau kalian mau. Kalau kalian tidak mau, ya tidak apa-apa. Artinya, Rasulullah SAW hanya menawarkan obat alternatif dari penyakit yang diderita sebagian orang di Madinah. Bukan memerintahkan minum air kencing unta secara mutlak. Kedua, kalimat perintah dalam bahasa Arab tidak selalu ditunjukkan untuk mewajibkan sesuatu. Dalam diktat kampus ilmu usul fikih tempat saya belajar yaitu Al-Azhar, di sana dijelaskan bahwa kalimat perintah itu punya 38 makna. Jadi nggak selalu untuk mewajibkan sesuatu. Al-aslu fil amri lil wujub hatta yadulla ala khilafi. Ketiga, Rasulullah pernah sakit, para sahabat juga pernah sakit, tapi tidak pernah Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk meminum kencing unta. Keempat, tidak ada satupun hadis yang mengatakan kalau tidak minum kencing unta masuk neraka, kalau minum kencing unta masuk surga. Tidak ada hadis seperti itu. Kelima, hadis ini dikeluarkan di Madinah, bukan di Mekah. Kalau di Mekah, mungkin Rasulullah SAW akan menganjurkan para sahabatnya untuk berobat dengan air zam-zam, bukan dengan pengobatan alternatif menggunakan air kencing unta. Keenam, kejadian ini sudah berlalu dari 14 abad yang lalu, di mana pada saat itu ilmu kedokteran masihlah berbasiskan pada apa yang ada di alam. Jadi pengobatan itu masih menggunakan herbal, susu, dan juga bahkan air kencing binatang. Ketika banyak sekali orang mempermasalahkan kenapa sih dalam Islam ada pengobatan menggunakan air kencing unta yang menjijikkan gitu loh. Tetapi kenapa Anda tidak mempermasalahkan bahwa pengobatan di zaman modern juga banyak sekali obat-obat yang terbuat dari hal-hal yang menjijikan. Di tahun 2007 ke belakang, kalau misalkan ada perempuan datang ke dokter punya masalah menopause, maka dokter akan memberikan resep obat yang mengandung Premarin, yang ternyata itu dibuat daripada air kencing kuda betina yang sedang hamil. Lalu, jika ada laki-laki yang kurang subur spermanya lalu datang ke dokter, maka dokter akan memberikan resep dari obat yang mengandung menotropin, yaitu obat yang diekstrak dari air kencing wanita yang telah menopause. Bahkan di Amerika, ada pengobatan FMT yang sangat menjijikkan, yaitu transplantasi tinja. Kotoran orang yang sehat dipindahkan ke usus orang yang sakit. Dan kalian tahu gak dipindahkannya melalui apa? Ada 3 cara. Pertama lewat suntik, yang kedua endoskopi dubur, yang ketiga lewat hidung. Dan sekarang zaman udah modern dan orang-orang pasti bertanya, terus air kencing unta emang ada manfaatnya? Mau jurnal bahasa Arab atau bahasa Inggris? Gak usah jauh-jauh deh, ini merupakan jurnal di salah satu web yang sangat kredibel. Ternyata air kencing unta punya manfaat, salah satunya anti cancer. Itulah mengapa Ibnu Sina sebagai pakar kedokteran muslim yang bukunya menjadi rujukan kedokteran di seluruh dunia, beliau pernah mengatakan dalam buku yang berjudul Al-Qanon fi At-Tib atau The Medicine, beliau mengatakan bahwa air kencing unta sangat bermanfaat untuk mengobati berbagai penyakit. Kesimpulannya, kalau ada orang yang masih mempermasalahkan tentang air kencing unta, maka bisa dipastikan dia adalah kategori dari 2 orang ini. Pertama, dia adalah orang yang membenci Islam. Yang kedua, dia adalah orang yang bodoh.